itu kan soal mental. Lu diibaratkan misalnya seorang pencangkul yang di dalam tanah. Kalau misalnya dia berhenti di step itu, yang dia foto-foto itu ya? Di dalamnya ada berlian. Itu berarti kan katanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu setuju nggak kalau misalnya ada quotes yang ternyata itu dalamnya tai dan itu lu bener, lu harus berhenti. Ya, halo semuanya. Jadi di video pertama kita ini kita bakal ngebahas soal keresahan yang dimana yang bakal kita bahas di sini tuh kayak semuanya tuh sesuai opini kita aja ya. Opini gitu. Apa yang udah kita rasain, alamin, kita share sama kalian aja. Dan di sini juga kayak apa ya? Kita udah ngumpulin kata-kata yang biasa kita dengar. Terus nanti kita challenge dikocok. Nah, kata-kata yang keluar itu Oke, kata-kata yang keluar, nanti kita bahas di situ. Kita bahas. Oke, jadi sebelum mulai, enaknya kita kenalan dulu kali ya. Kenal. Iya. Oke. Mulai dari siapa dulu? Dari gua. Iya, dari lu. Ya, jadi kenalin. Lu gua. Enggak, kan gua kenalan nih bentar. Kayak gue dong. Jadi kenalin, nama gua Alvin. Biasanya dipanggil Alvin. Lu kan? Gua Aji, biasanya dipanggil Zikoy. Gue Sultan. Biasa dipanggil dua kali ya. Gue Sultan biasa dipanggil Sultan. Jadi kita mulai aja nih. Mulai aja. Oh iya, ini first video kita ya? Ya, video pertama kita. Video pertama. Oke. Mohon maaf kalau kaku. Itu gua kocok. Belum buka. Kita lagi ngambil aja. Oke. Kayaknya banyak banget kan. Hah? Di sini ada kata-kata yang kita kumpulin nih. Wah, berat sih Pak itu. Ekspektasi. Gila. Ini kayak iya benar, sering banget kita dengar kata ini. Sering banget. Coba kelihatan nggak sih di kamera? Kelihatan anjing. Oke. Ekspektasi. Bentar, gue wait. Oke. Dimulai dari gua. Dari siapa? Opini siapa? Sultan dulu deh. Gue dulu. Opini lu boleh. Kalau menurut gua simpel aja sih, kalau ekspektasi itu menurut gue sendiri ya, harapan. That's it. Iya, Enak, cukup. kayak harapan aja gitu. Sesuatu yang kita harapkan dan belum kita temui belum kita capai. Ekspektasi. Kalau buat gue ya, ekspektasi itu kayak bener kayak lu, kayak kata lu, kayak harapan, suatu bayangan, keinginan yang kita pengen, cuma belum tahu gitu ya, maksudnya di akan datang itu dia bakal jadi masalah atau bakal jadi yang kita sesuai yang kita harapin tadi. Dan itu juga harus sama tindakannya ya. Itu yang gue mau, maksudnya kalau lu berekspektasi tentang sesuatu tapi lu nggak ngelakuin apa-apa, itu lu nggak bisa bilang ekspektasi tuh kayak cuma angan-angan, ya gak sih Boy? Yep, bener. Gue juga setuju tuh, kayak ekspektasi menurut gue dasarnya itu adalah imagine atau bayangan ya, membayangkan gitu sesuatu. Expect itu kan diambil dari kata yang bahasa Inggris ya, expectation ya. Expectation itu menduga jadi sesuatu yang memang belum terjadi. Jadi gambarannya di stepnya itu adalah apa ya? Dari imajinasi menjadi suatu harapan yang dia lakuin. Kalau dia nggak lakuin, biasanya cuma nyampe angan-angan doang. Bener, mimpi doang. Jadi orang banyak yang keliru ekspektasi sama angan-angan. Tapi menurut gue gini loh, kalau misalnya ekspektasi itu, kita berekspektasi itu kita gambling juga nggak sih? Kayak kalau kita dapat sesuatu yang kita ekspektasikan itu bakal jadi sesuatu yang wah banget buat kita gitu. Tapi kalau kita nggak dapat, kita bakal kecewa. Yes, itu terus menurut gue kayak kalau kita biasanya diawali sama ekspektasi ya, besar kemungkinan tuh gagal. Karena biasanya gini, ekspektasi itu terlalu yang mendetek kalau itu bakal Gagal. sukses gitu, bakal sukses. Nah, tapi kan namanya proses kan kita nggak yang tahu. Bener dong. Makanya yang gue bilang biasanya kita ngebayangin dulu, terus ngelakuin sesuatu, membayangkan terus jadi sebuah harapan, dan
ngejalanin sesuatunya itu ada sebuah ambisi karena ekspektasi ya. Iya. Nah ambisi menurut gua, opini gua nih, ambisi adalah kegagalan biasanya. Ketika lo udah berambisi di situ Banyak yang gagal. matahin makanya cuma kalau kita mau ekspektasi boleh, cuma jangan terlalu diambisius. Ya iya, gue sering denger tuh kayak jangan expect terlalu tinggi. Nah, Iya. low expectation aja nggak apa-apa, ekspektasi wajar banget karena ketika kita ngelakuin sesuatu yang real, Mhm. itu dengan secara sadar nggak sadar ekspektasi itu muncul. Pasti kayak kita ngelakuin sesuatu, kita pengen result hasil yang pasti sangat memuaskan gitu buat kita sendiri. Padahal kayak ya usaha lu apa sih, maksudnya kayak lu ngarepin ini, tapi usaha lu belum seberapa itu, tapi lu udah ngarepin hasil yang wow banget. Yes. Ketika lu gagal ya, lu kecewa banget, padahal ya sadar aja introspeksi harusnya apa sih yang udah gue lakuin gitu. Iya nggak sih? Iya gitu. Terus kan ada lagi. Kayak Gua- contoh gua- hal gua kecil mau dalam nanya. kehidupan Nah. gitu. Kalau ini menurut lu pada menurut kita nih ya, seberapa penting sih ekspektasi? Apakah perlu atau ya udahlah kita jalanin dulu aja? Maksudnya kayak harapan yang nggak muluk-muluk gitu, kayak yes, yang penting nggak lebih, pokoknya hidup itu harus lebih baik dari sebelumnya aja, nggak harus kayak wah banget, Nggak muluk-muluk, nggak nggak neko-neko muluk-muluk, gitu. nggak neko-neko gitu. Kalau kata gue sih, Apa kan kata lu apa ekspektasi itu penting buat lu supaya lu lebih semangat buat memotivasi maksudnya. Kalau gue bilang ya, ekspektasi itu wajar, manusiawi, karena pasti kita kayak pengen lah hasil yang ya maksudnya kita tetap manusiawi aja gitu kalau kita ekspektasi, cuma ya jangan terlalu tinggi, takutnya ya terjatuh lu kecewa banget. sampai ada quotes gini ya kayak terkadang Kita dihancurin sama ekspektasi kita sendiri. Yes. Itu sih jadi karena terlalu banyak berharap biasanya gimana ya, kan namanya proses itu kita bener-bener gambling yang lu bilang, kita nggak ada yang tahu goalsnya itu gimana. Kadang harapan yang gini loh, sebelum nemuin kata benar kita diketemuin kata yang salah. Iya. Nah biasanya ketika kita ekspektasi, ya sebelum nyampe benar kan ketemuin kata salah. Nah lu juga kadang kok gue sampai sini ya. Nah kalau lu mentalnya kuat, maju, bisa nyampe benar. Tapi kalau mental lu down karena ekspektasi lu yang udah luar biasa dan stepnya itu belum, harusnya ada step lagi, tapi lu berhenti di step itu yang notabene salah gitu. Karena salah itu menurut gua ya next level. Ketika lu dapetin proses yang rumit, terus mau nyampe finish, Iya. itu harus ada cobaannya kayak gitu sih. Kayak lu nggak bakal tahu apa yang namanya benar, Yap, kalau nggak salah. benar. Terus juga kayak relate-nya deh, ekspektasi adalah ini contoh-contoh relate ya buat anak-anak muda. Kayak lo nggak cewek pakai filter, ya kan? Yang expect-nya kita tuh, wah cakep banget, parah, Cantik. TikTok gitu kan. Nah, opini gue, ya karena kita semua normal tahu, kita aja yang jelek. Jadi lu doang kan gua doang yang jelek. Pakai filter itu ganteng banget, Ganteng parah. Kayak opa-opa. Kayak filter disposable by Gezang gitu kan. gua banget. Terus maksudnya, nah itu tuh yang kita lihat sekarang cewek. Berarti kan turunin ekspektasi harusnya. Kalau lu mau emang ketemu sama dia, meet up sama dia. Gimana nih kalau dia nggak pakai filter gitu ya? Yes, benar. Makanya kenapa orang yang angkatan gue dulu ya, anjing gue tua banget ya. Maksudnya yang sebelum ada filter lah, sebelum berkembang zaman ini, banyak yang emang cantiknya natural. Gitu, maksud gue ekspektasi tuh, lu boleh ekspektasi, tapi lu harus tahu kenyataannya tuh seperti apa. Jadi ketika lu udah ketemu sama yang aslinya, lu nggak boleh kecewa banget. Makanya itu bedanya. Kadang keliru juga tuh ekspektasi sama tujuan gitu. Harus sama tujuan. Ya kan? Jadi kalau misalkan ekspektasi itu biasanya cuma angan-angan yang kita juga nggak tahu dapatnya kapan. Tapi yang tadi bahas yang kalau misalnya itu kan soal mental, lu
diibaratkan misalnya seorang cangkul yang di dalam tanah, kalau misalnya dia berhenti di step itu, yang dia foto-foto itu ya? di dalamnya ada berlian, itu berarti kan artinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu setuju nggak kalau misalnya ada quotes yang ternyata itu dalamnya tai dan itu lu bener, lu harus berhenti. Kalau lu lanjutin, tai itu keluar. Nah itu balik lagi ke laki. Jadi menurut gue kayak keresahan lu nih Vin, lu ngomong, kok gue ikut gue mau jadi investor, tapi gue pernah gagal Vin di investor. Nah gue nggak boleh ngelarang lu buat nggak ikut investor, karena keberuntungan orang tuh beda-beda, nggak bisa disamain. Biasanya kan cerita kayak, kok gue galau parah nih, ya lu baru galau segini doang, gue nih nggak bisa menurut gue. Iya, jadi kayak paling lagi nasib dong. Nah, nggak bisa nasib sama-samain ya kayak nasib. Lu siapa? Lu udah tua banget gitu, lu bisa ngomong kayak gini gitu sih. Terus kayak contoh hal kecil lagi kayak ekspektasi kayak yang paling gini aja, misalkan gue besok mau bangun pagi nih, gue mau ini. Tapi apa yang lo lakuin? Jam 1 lu masih melek, lu masih main game, atau lu masih nongkrong sama teman-teman lu ya masih scroll IG, scroll TikTok. Jadi ya ekspektasi lu ya pecah gitu aja karena hal yang lo lakuin gitu. Bener. Nah masalah tujuan juga kadang gini, yang gue bilang kenapa suka keliru sama tujuan. Kalau lu tujuan ada ekspektasi, karena ekspektasi itu kan muncul ekspektasi karena lu ngelakuin sesuatu yang real, yang nyata. Nah tujuan itu sama gitu, lu pengen ke tempat itu. Contohnya kayak misalkan lu mau pergi ke puncak atau ke tempat yang emang destinasi yang belum pernah lu datengin. Ekspektasi lu, nih ekspektasi, oh pasti keren banget spotnya. Terus gue di sono gue mau video dan konten lah apalah gitu. Nah beda sama orang yang punya tujuan. Gue pengen liburan, apapun tempatnya, gimana pun gitu. Terus yang ibaratnya fasilitasnya gimana, ya yang penting gue liburan sama anak-anak. That's it, udah nggak ada harapan apa-apa lagi. Nah makanya bedanya orang ini di dua orang yang ekspektasi dan tujuan, yang tujuan bakal seneng banget. Karena beda sama ekspektasi. Karena udah nyampe tujuan aja udah cukup sampai situ aja, kayak ya udah tujuan gue cuma sampai sini, ya gue seneng aja gitu. Beda sama ekspektasi nih, lu udah nyampe tempatnya. Tapi karena ekspektasi lu yang terlalu gede, ya itu semua kayak anjir lu jauh-jauh. Apa nyampe terus hujan, dan itu jadi nggak happy, gila. Kasian, maksud gue udah ngabisin uang, ngabisin tenaga, waktu, nyempetin sampai cuti ya, kalau misalnya kerja. Iya. Ya kasian aja sih, wasting time gitu. Akhirnya lu cuma bisa bilang nggak sesuai ekspektasi gue. Penuh penyesalan. Nah kayak di ini nih Vin, dan filter yang sekarang di IG kan banyak banget tuh, yang beauty plus lah. Nah kadang kita kan ekspektasinya sesuai sama yang kita lihat. Misalkan kita ngeliat cewek nih, contohnya ngeliat cewek terus cakep banget gitu. Nah kita berekspektasi pas ketemu sesuai, bener dong. Nah makanya sebenarnya balik lagi, lu tuh sebenarnya tahu apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Karena kalau yang balik ke filter ya, ketika lu pakai filter aja lu ngerasa ganteng dong. Padahal lu sebenarnya kalau bener-bener ngeliat kaca lu gitu, ngeliat kaca di habis mandi di rumah kayak kurang, tapi pas di kamera kayak cakep deh. Nah kalau filter ya, filter sempurna lu. lanjut. Nah itu kan abis itu kan kayak apa ya, harusnya makanya sebelum ekspektasi lo harus tahu dulu realitanya seperti apa gitu. Kayak jangan terlalu beranggapan kalau yang kita lihat itu yang akan terjadi gitu. Makanya sebenarnya dari diri sendiri juga udah tahu sih ekspektasi itu seperti itu gitu. Iya, jadi kayak ketika kita udah nge-expect itu udah punya tolak ukurnya gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti gua ketemu dia, kita ngomongin ke cewek ya. Ke cewek, dia relate lah ya. Filter ini. Ketika kita ketemu dia dan nggak sesuai ekspektasi yang di foto-foto itu, kayak filter itu kan seenggaknya ada satu bagian yang emang nggak bisa diubah dari filter itu, kayak contohnya alisnya, matanya, senyumannya. Maksudnya kan filter itu kayak cuma membuat dia putih, membuat muka dia mulus, tapi tetap ada kayak nggak merubah fisik, jadi tetap walaupun misalkan lu kecewa dengan apa, maksudnya mukanya nggak semulusnya di foto nih, tapi kan tetap aja alisnya yang gue suka, matanya yang gue suka, itu jatuhnya tujuan. Oh, jatuhnya tujuan. Jadi tujuan kayak misalkan lu nyari cewek yang lu demen fisiknya apa sih? Ya oke lah, kita biasanya kan kalau filter itu lebih ke kulit ya, lebih ke kulit mulus, nggak ada pori-pori lah.
kayak nggak bisa masuk air gitu. Nggak Kayak gitu. di kulitnya ada cocor bebek gitu. Apa? Cocor bebek. Daun cocor bebek kan kayak kalau kena air jatuh gitu loh. Oh iya, tahu. Itu cocor bebek bukannya Apa cocor bebek cuy? kuping Ya udah lanjut, telinga gajah. lanjut. Apa sih? Iya maksudnya kayak misalkan ya kita sukanya alisnya, bibirnya, matanya, karena itu nggak bisa diubah sih menurut gue. Dan ketika misalkan emang nggak sesuai ekspektasi lu, udah misalkan lu nanti jadi sama dia, ya lu keluarin modal aja, maksudnya kayak gua tahu nih si cewek ini kalau putih dikit cantik. Nah, filter juga bisa jadi landasan apa kayak ini kalau Pacuan ya. Pacuan ya. jadi buat pacuannya kayak ini Wah, ini tirus mantep nih. mantep nih tirus nih. Putih mantep banget nih. Iya, gitu. oplas ah gitu Oplas. kali kayak yang punya duit ya kan kayak gitu kan. Ya kayak ada kalau buat cowok kan kayak filter bewok ya kan. Kalau bewok kan kayaknya Bagus nih pakai minoxidil nih gitu. ya. Sama biotin jangan lupa. Kita produk mulu sih Iya, gitu. Bro. Terus kalau ekspektasi ya balik lagi sih sebenarnya jangan terlalu tinggi sih karena menitik beratkan lah. bener ya banyak quotes yang bilang ekspektasi bisa ngancurin kita sendiri gitu kayak time bomb lah. Ekspektasi itu adalah time bomb yang kadang kita nggak tahu jatuhnya gimana nih, meledaknya gimana gitu. Kayak gue bilang tadi di awal. Kayak gambling lagi gitu kan. Kayak gambling. Lu bisa bahagia sebagai bahagianya karena udah mencapai ekspektasi lo, atau lu bisa hancur karena lu nggak bisa dapetin ekspektasi. Gue juga punya kesimpulan dari opini gue ya. Malah kayak gini nih, orang yang nggak punya tujuan, orang yang Kan ekspektasi sama tujuan beda. orang yang nggak punya ekspektasi itu adalah orang yang paling bahagia menurut gue. Setuju gak? Ngerti gak maksud gue? Ngerti gak? Iya, iya. Orang yang nggak punya ekspektasi adalah orang yang paling bahagia. Cuma bukan jadi kayak udah aja gitu hidup ya kayak flat kalau gue sih gitu. Nah, tapi gini, lu ngelakuin kayak misalkan orang nggak punya ekspektasi adalah orang bahagia. Nah, maksud gue ketika lu ngelakuin sesuatu tanpa ekspektasi, ketika itu bener-bener dapat goalsnya, nah itu tuh senangnya luar biasa sih. Karena tanpa diduga-duga dan wah gila, kok begini gitu. Tapi kan kayak itu kayak dapat giveaway gitu sih. Pak iya, Tapi giveaway itu ekspektasi kan. Wah, Enggak. gua berharap dapat. kalau gue nggak setuju, kurang setuju kayak Kenapa? gini banyak. Maksudnya ketika yang lu bilang tadi orang yang nggak punya ekspektasi itu bakalan maksudnya hidupnya bakal bahagia banget. Bahagia itu dalam arti ya kayak ada surprise gitu ketika didapetin sesuatu itu. Berarti kan kayak hidupnya kayak mulus banget, kayak everything what I did gitu, maksudnya apa yang gue lakuin tuh kayak selalu berhasil, maksudnya kayak lu nanti nggak ngerasain gagal gitu maksudnya. Iya nggak sih? Nah iya maksud gue ketika kita nggak ekspektasi kan ada pasti ada kegagalan dan keberhasilan. Nah ketika gagal juga sebenarnya dia nggak hancur banget karena dia nggak punya ekspektasi. nggak punya ekspektasi yang lebih. Kayak gagal, oh ya udah. Oh, berarti Dia kayak dia ngelakuin gagal, ngelakuin lagi gagal, ngelakuin lagi sama finish gitu. Beda sama yang ekspektasi ya. Di awal ekspektasi ya if you wanna try fail, ya kan, gagal lagi, lu nyoba lagi, baru step kedua, karena ekspektasi udah kayaknya sekali lagi gue bisa, Sampai akhirnya dia pesimis, pesimis, Mundur ya? mundur. kena mentalnya udah. Nah gitu, makanya kan gue pernah denger dari kata-katanya siapa ya? Pamungkas pernah ngomong kayak terbentur dan terbentuk. Oh iya. yang itu kata-kata yang Kamu nggak? Oke. Pamungkas yang pemain bola. Ngomong Mas. Oke, ya udah. Pamung sih. Oke. Mas Pam. Mas Pam, oke Mas Pam. Mas G Pamungkas. Ya gitu. Oke. Ekspektasi itu kita bicara tentang ekspektasi dan ya menurut gua dan opini gua kayaknya segitu deh, Kayak cukup ya. cukup ya, soalnya kalau sebenarnya luas banget sih kalau kita ngomong ekspektasi ya. Cuma yang global kemana ya, maksudnya ya kayaknya gitu aja. Gitu-gitu aja karena intinya tetap harapan yang kita juga nggak tahu goalsnya apa, terus dampaknya apa gitu. Masih dari imajinasi kan yang gue bilang tadi dasarnya itu adalah sebuah imajinasi yang menjadi harapan ketika lu ngelakuin hal yang nyata gitu. Kalau lu nggak ngelakuin hal nyata, ya lu bukan ekspektasi berarti. Belum ada ekspektasi, belum ada kata ekspektasi yang dalam arti lu masih angan-angan aja. Kayak contoh, lu pengen dapet cewek, tapi cuma ngeliat cewek-cewek yang nggak lu kenal gitu. Kayak, wah cakep kali kalau gue dapet nih. Tapi lu nggak mau kenalan. Iya.
tapi lo nggak berani kenalan, nggak berani ketemu, itu masih angan-angan, bukan ekspektasi. Iya. Atau kayak misalkan, Koy, andai gue punya cewek cakep, pinter segala macem dan bla bla bla, itu kan baru andai, bukan gue tuh ekspektasi banget dapet cewek ini, enggak, lu baru andai. Kalau ekspektasi, lu ngedeketin, lu ngeliat dulu visualnya, lu nyoba buat berani deketin, buat kenalan. Nah, lu baru ekspektasi biasanya muncul dengan sendirinya. Ya itu duit, gitu. Maksudnya ngelakuin dulu baru ada Ekspektasi. Do it. Iya. Kan kalau ini nyambung aja sih. Apa emang duit apa happy duit gitu. Nggak, jadi gue ngasih kesimpulannya. Berarti kesimpulannya gini, nggak ada orang yang nggak punya ekspektasi, cuma merendahkan ekspektasi. Karena setiap yang kita kerjakan itu Pasti sadar nggak sadar itu punya ekspektasi walaupun itu kecil kayak Iya. wah gua pasti bisa melakukan ini, itu juga sebuah Yuk bisa ekspektasi. yuk gitu. Yuk bisa yuk biasanya. saying not apa yang kemarin lu kirim ke gue. Stop saying sayang. Nah, iya. Oh, bukan. Gimana? Ya udah gitu, jadi kayak setiap manusia itu punya ekspektasi Kecil apapun itu tanpa disadarin kadang. mulai dari apa yang dia kerjakan itu Pasti ada ekspektasi yang berhasil aja itu sebuah ekspektasi Yes. dia. Iya sih. Dari lu Kim? Ibarat Belum. ya, jadi ibarat ekspektasi itu punya tingkatan itu loh. Oke. Nah, gue punya yang tinggi, sedang sama Middle. rendah. Low middle kayaknya. Misalnya kita pengen punya mobil, kita pengen punya kendaraan, pengen punya alat transportasi, mobil, motor, atau sepeda. Ya, kita merendahkan itu supaya kayak just duit aja gitu. Iya. Yang penting kita punya alat transportasi gitu. Nah itu yang gue bilang opini gue soal ekspektasi dan tujuan. Kalau tujuannya kayak gitu kan, gue Cuma sekedar punya alat transportasi. Iya, tujuan gue mau punya duit buat beli kendaraan, apapun mereknya sesuai kemampuan gue. Oh iya. Nah, ekspektasinya direndahin. Nah iya. Sepeda yang penting gue bisa Sesuai kemampuan gue gitu. Makanya ada kenapa orang-orang pada too much gitu. Ini persepsi gue atau opini gue. Ya karena ekspektasinya dia yang terlalu tinggi gitu, yang kayak memaksakan gitu, kalau kata orang Sunda maksa. Jadi dia akhirnya lu kecewa sendiri. Gitu. Yang ibaratnya gue ngeliat kayaknya gue bisa kayak temen gue beli mobil, beli HP yang bagus. Padahal tuh menurut gue tujuan lo beli HP bisa media sosial, bisa Fungsional. mungkin sama. Nggak yang berlebih lah intinya gitu. Oke. Low expectation ya. Jadi udah cukup tadi ya, jadi gua Opini lo. opini gua, terus menyimpulkannya lo ada Lalu gitu. Gue coba sih maksudnya apa yang mau gue kangen juga kayaknya udah disampaikan semua lu berdua. Ekspektasi ya. Iya. Jadi nanti di episode selanjutnya kita juga masih ngumpulin coba Tetap bakalan kayak gini kita kayak kata-kata contohnya ada kayak idealisme, persahabatan, dan terus banyak lainnya lagi lah, kayak ada detox dopamin juga ada. Ya kata-kata yang biasa kita denger aja sih, kayak gitu-gitu. Kayak aku begini dan kita kocok satu kata, kita bahas, kita bedah gitu. Dengan persepsi kita gitu. Masing-masing opini. pro dan kontranya bisa komen di bawah, apa opini lo sendiri lah gitu. Tentang ekspektasi lah. atau mengkoreksi apa yang kita obrolin. Benar. Jadi cemiu aja. Correct me if I wrong. Correct me if I wrong. Correct me if I wrong. Jadi Dan kalau misalkan emang ini relate sama lu semua, tapi emang lu nggak pernah share ini sama teman-teman lu, atau lu nggak pernah, sudah lu nggak pernah mengungkapkan ini lah ya, lu bisa kayak like atau bantu share juga. Oh iya, Iya nggak sih? asik sih. Asik gak sih? Asik sih itu kayak gitu. Ya, by the way gue S3 marketing ya. Terus juga kalau kita ngobrolnya kemana-mana ya itu sebenarnya kayak bagian dari konten kita mind blowing sih. Jadi emang kadang absurd gitu, apa yang lu ngomong apa, gue ngomong apa. Cuma tujuannya satu kata ini, ekspektasi. Oke, jadi tutup ya. cukup sampai di sini. Ya udah. Jadi cukup sampai di sini aja ya video kita ngebahas soal apa tadi, ekspektasi. Jadi kalau misalkan memang banyak yang positif lu ambil, yang nggak sesuai ya udah. Ya udah. Itu
namanya tadi kan kita bilang opini kita bertiga doang. Terus jadi nanti kalau emang masih penasaran, kita masih banyak banget kata-kata yang kita bakal bahas gitu. Tunggu aja di episode Berikutnya opini kita mind blowing. Thank you for watching. Goodbye.